Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang anggota tubuhku berguna. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yakni peserta didik dapat mengenal dan bersyukur atas anggota tubuh yang dimilikinya sebagai anugerah Allah dan mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang terima kasih atas anggota tubuh ini. Bimbinglah aku agar selalu menggunakan anggota tubuhku untuk berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kegunaan Anggota Tubuh. Anak-anak, setelah bernyanyi, ada beberapa pertanyaan. Apa sajakah anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita terdiri dari mata, telinga, hidung, kaki, tangan, dan lainnya. Siapa yang memberi kita anggota tubuh ini? Sang Pencipta, yaitu Allah. Perbuatan baik apa sajakah yang dapat dilakukan anggota tubuh? Tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berdoa, dan lainnya. Anak-anak, Tuhan memberi kita anggota tubuh yang indah untuk dipergunakan dengan baik, yakni mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja dan menulis, kaki untuk berjalan, hidung untuk bernapas, mulut untuk berbicara dan mengucapkan doa. Anggota tubuh kita dipergunakan bukan untuk menyakiti orang lain, melainkan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa saja yang dilakukan anggota tubuh kita? Mari kita dengar cerita siapa yang paling berjasa. Pada suatu hari, terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berjasa di antara mereka? Setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berjasa. Tangan berkata, "Akulah yang paling berjasa. Kalau mau makan, tanganku yang masukkan makanan ke mulut." Lalu mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong ya. Akulah yang mengunyah makanan dengan gigi dan menelan hingga masuk ke perut. Jadi aku yang paling berjasa." Kaki meloncat dan berkata, "Hahaha, akulah yang paling berjasa. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau meloncat atau menari, pergi ke sekolah atau bermain di taman, akulah yang berjalan." Hidung pun berteriak katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang mencium bau wanginya bunga ketika kita berjalan di taman." Telinga tidak mau kalah, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama." Mata pun ikut bicara, katanya, "Akulah yang paling berjasa. Aku yang melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semuanya akan gelap." Tiba-tiba, "Stop, stop!" Kepala berkata, "Semua anggota tubuh berjasa. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut.
telinga mendengar nasihat guru. Tetapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma. Jadi, semua anggota tubuh berjasa, semua harus bekerja sama. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita, ibu akan bertanya, siapa yang berjalan ke meja makan? Tentunya yang berjalan ke meja makan adalah kaki. Siapa yang melihat makanan di meja? Mata. Siapa yang mencium harumnya bunga? Hidung. Siapa yang memasukkan makanan ke mulut? Tangan. Siapa yang mengunyah makanan? Gigi. Siapa yang mendengar nasihat guru? Telinga. Manakah yang kamu anggap paling berjasa? Semuanya berjasa. Mengapa? Karena semua anggota tubuh dianugerahkan Allah sebagai kelengkapan diri kita. Nah, anak-anak, setiap anggota tubuh dianugerahkan oleh Tuhan dan semua penting serta berjasa. Tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Anggota tubuh saling bekerja sama dan saling membantu. Setiap anggota tubuh dianugerahkan Tuhan sebagai kelengkapan diri kita masing-masing. Selain itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan anggota tubuh untuk dapat berjalan, bekerja, berbicara, melihat, bernapas, bermain, dan lainnya. Ada bermacam-macam cara bersyukur, misalnya berdoa dan merawat anggota tubuh secara teratur. Nah, anak-anak, mari kita saringkan apa yang dituliskan dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai dengan 22 yang berjudul banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukanlah tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, anak-anak, bolehkah anggota tubuh saling mengejek? Tentunya tidak boleh. Apa nasihat Santo Paulus? Santo Paulus menasihati kita bahwa tubuh terdiri dari banyak anggota tetapi saling melengkapi. Allah memberikan anggota tubuh yang lengkap kepada kita. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki yang saling melengkapi. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk bicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan yang lainnya. Semua anggota tubuh ini dipergunakan dengan baik. Allah senang kalian menggunakan anggota tubuh yang diberikannya untuk berbuat baik bagi orang lain. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, aku memiliki anggota tubuh yang indah. Bantulah aku untuk menggunakannya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.